Raihan mondar-mandir di depan rumah Tasya. Ia penasaran apa saja yang dibicarakan oleh Iqbal dengan keluarga Tasya. Ada apa sih kok bosnya sampai ikut masuk segala? Aku yang jelas-jelas masih suaminya malah diusir. Gerutu Raihan seraya berkacak pinggang. Apa jangan-jangan si bosnya itu mau ngelamar Tasya? Tebak Raihan dengan cemas. Enggak, ini nggak bisa dibiarkan. Enak saja dia mau lamar istriku. Lelaki itu terus berbicara sendiri dengan rasa penasaran yang tinggi. Ingin rasanya ia mendobrak paksa pintu rumah Yuda dan menyeret Iqbal keluar dari sana. Namun, nyali Raihan tak setinggi itu. Ia takut jika terus bersikap barbar maka Tasya akan semakin muak dengan dirinya. Padahal, tanpa sadar Tasya sudah sangat muak sekali dengan Raihan, bukan? Terima kasih tante, makan malamnya, masakannya enak sekali. Puji Iqbal seraya tersenyum ke arah Ajeng. Ah, bisa aja nak Iqbal ini. Ini cuma masakan kampung kok. Ucap Ajeng merendah. Serius ini enak, tante? Udah kayak capcay di resto bintang 5. Iqbal semakin tinggi memuji masakan Ajeng. Ajeng tersenyum sipu dengan pujian itu. Ia melihat sebuah ketulusan dalam diri Iqbal dalam memujinya. Kenapa nggak buka restoran aja, tante? Kata Tasya kan Om Yuda udah punya toko roti 3 cabang kan? Nah, gimana kalau Tasya nanti bikin restoran aja? Tante masakannya enak banget sumpah. Aku nggak bohong ini. Mungkin nanti sambil merintis tante bisa kerja sama Tasya untuk mengelola restorannya. Aku yakin pasti bakal laku karena makanan tante emang seenak ini. Usul Iqbal membuat semuanya tampak berpikir. Papa sih setuju ya? Syah sama usulan Iqbal. Masakan mama emang enak, nanti mama bisa kasih resep sama kokinya biar citra rasa restorannya khas. Sahut Yuda merasa sangat setuju dengan apa yang Iqbal usulkan. Mama sih mau aja, Pa. Mama malah seneng jadi punya aktivitas biar gak bosen di rumah. Kata Ajeng. Kamu, Syah? Tanya Iqbal karena sejak tadi Tasya terdiam. Restoran itu modalnya banyak banget, Ma, Pa. Aku udah ngalamin sendiri bagaimana berjuang dari nol mendirikan restoran walau akhirnya. Kalimat Tasya menggantung. Sungguh, hatinya kembali merasakan sakit yang luar biasa ketika mengingat perjuangannya dalam membangun resto itu kini sia-sia belaka. Untuk menuntut pun rasanya susah karena Raihan tak mungkin bisa menyerahkan bangunan resto itu begitu saja. Sudah, jangan diteruskan kalau memang bikin kamu sakit, Syah. Kalau kamu gak setuju gak apa-apa, lakukan apa yang membuatmu nyaman saja. Iqbal merasa tak enak hati, sungguh ia tak bermaksud untuk membuat Tasya teringat akan semua kesakitan itu. Aku setuju, Pak. Cuma mungkin agak sulit kalau toko kue kan modalnya gak terlalu besar. Ucap Tasya seraya menghela napas dalam. Kalau memang kamu berminat, Om sama Tante juga setuju. Saya bisa bantu untuk modalnya, gak apa-apa. Anggap saja ini rasa terima kasih saya pada Tasya karena sudah mau membantu saya selama 6 tahun ini. Kata Iqbal membuat Tasya menggeleng dengan cepat. Jangan, Pak. Saya nggak mau merepotkan. Bapak, saya nggak ingin punya utang. Kata Tasya. Yuda dan Ajeng tampak saling pandang dengan pikiran masing-masing. Enggak, ini sama sekali nggak merepotkan. Ini juga bukan utang, anggap saja kita bekerja sama. Saya jadi investor untuk restoran yang akan kalian dirikan, jadi saya juga akan mendapatkan untung nantinya. Bagaimana? Kamu bisa memikirkan ini terlebih dahulu, Syah. Yuda tampak berpikir lagi, ia sangat tertarik dengan penawaran Iqbal. Tentu saja ia paham apa yang dimaksud Iqbal, seorang pebisnis memang selalu punya cara untuk memperluas sektor bisnisnya. Terima kasih banyak ya, Nak Iqbal. Nanti kami pikirkan dulu bagaimana baiknya. Ucap Yuda. Baik, Om, kalaupun kalian tetap akan memilih membuat toko kue, nanti bisa bicara lagi sama saya. Kebetulan ada satu ruko yang belum ada isinya. Letaknya strategis juga, cuma lokasinya agak jauh dari sini. Baik, Nak Iqbal. Sekali lagi terima kasih ya. Ungkap Ajeng merasa Iqbal begitu tulus ingin membantu keluarganya. Tasya masih bergelut dengan pikirannya sendiri. Jujur, ia mau saja untuk mengelola restoran. Karena sejak dulu, ia memang sangat menyukai dunia kuliner dan memang bercita-cita memiliki resto. Makanya, ia berjuang mati-matian membangun resto bersama lelaki yang sebentar lagi akan menjadi mantan suaminya itu. Untuk penawaran Iqbal mungkin akan Tasya pikirkan nanti. Ia butuh pikiran yang tenang untuk memikirkan ini semua. Iqbal berpamitan, kedua orang tua ikut mengantar Iqbal keluar rumah. Terima kasih sekali lagi atas jamuan makan malamnya, Tante. Tolong pertimbangkan penawaran saya tadi ya. Kata Iqbal kemudian berpamitan pulang. Raihan yang sejak tadi bersembunyi di samping rumah Tasya pun langsung menghadang Iqbal saat pintu rumah itu sudah tertutup kembali. Hah, kamu! Panggil Raihan pada Iqbal. Iqbal menghentikan langkahnya, kemudian menoleh ke arah Raihan. Iqbal mengangkat satu alisnya dengan malas.
Ada apa? Aku kasih peringatan sekali lagi buat kamu, jangan pernah kamu dekati Tasya lagi. Kamu gak usah berharap deh, Tasya gak akan jadi pisah sama aku. Jadi sebaiknya kamu jaga jarak dengan istriku. Ucap Raihan sungguh memuakan. Oh ya? Seyakin itu? Timpal Iqbal santai. Wajah Raihan memerah. Yakin dong. Kalau sampai kamu deketin Tasya lagi, aku pastikan mukamu bakal babak belur. Ancam Raihan membuat Iqbal terkekeh. Duh, jagoan ini. Kenapa nggak sekarang aja? Tantang Iqbal seraya tersenyum sinis. Rahang Raihan seketika menonjol seperti hendak keluar dari tempatnya. Kamu nantangin aku. Berani kamu lawan aku? Ucapnya dengan arogan. Cih, memangnya kamu siapa? Balas Iqbal meremehkan. Kurang ajar. Umpat Raihan seraya hendak melayangkan pukulan ke arah wajah Iqbal. Namun, dengan cepat Iqbal menangkap pukulan itu, dan ia memelintir tangan Raihan ke belakang. Ah! Berdebah! Umpat Raihan lagi dengan penuh emosi. Meski tangannya sakit, ia tak menyerah. Ia berusaha melumpuhkan Iqbal dari kakinya. Namun, lagi-lagi Iqbal bisa menangkis tendangannya hingga akhirnya Raihan terjatuh sendiri. Gak usah sok jagoan, kalau segini saja sudah kalah. Cibir Iqbal sembari masih memelintir tangan Raihan. Lepaskan tanganku. Pinta Raihan merasakan kesakitan luar biasa. Ini belum seberapa dibanding rasa sakit yang Tasya rasakan. Ucap Iqbal dengan tatapan tajam. Karena kamu kalah, maka aku yang akan memperingatkanmu. Jauhi Tasya. Dia sebentar lagi akan menjadi milikku. Kata Iqbal seraya tersenyum puas. Enggak! Jangan mimpi kamu! Sampai kapanpun, akulah yang akan menjadi suami Tasya. Iqbal pun semakin memelintir tangan Raihan dengan kuat. Pekik Raihan menjerit. Aku bisa membuatmu lumpuh detik ini juga. Kaki Iqbal sudah berada di atas punggung Raihan. Ampun, jangan lakukan itu. Raihan memohon dengan kesal. Posisinya tak bisa melakukan perlawanan sama sekali. Ia akui kemampuan Iqbal berada jauh di atasnya. Iqbal pun menghempaskan tangan Raihan dengan kuat. Sekali lagi kamu berani temui Tasya, maka nyawamu yang akan melayang. Tukas Iqbal dengan menendang tubuh Raihan. Setelah itu, ia buru-buru masuk ke dalam mobil sebelum ada yang melihat. Iqbal hanya ingin memberi sedikit pelajaran sekaligus melampiaskan kemarahannya pada lelaki tak tahu diri itu. Raihan segera bangkit dengan menahan sakit pada tangan kanannya. Kurang ajar! Ternyata ilmu bela dirinya tak bisa diajak main-main. Gumam Raihan menyesal telah menantang Iqbal. Meskipun begitu, kini ada bara api yang lebih besar dalam dadanya. Raihan akan tetap berbuat sesuatu agar Iqbal tak mendekati Tasya lagi. Di tempat lain, kini Munarroh sedang panik setengah mati setelah mendapati menantunya hampir BUNU hadiri. Gara-gara Raihan yang tak mau membujuk Cynthia, wanita itu akhirnya nekat menggoreskan pisau di nadinya. Gila-gila Abang Raihan! Bisa-bisanya dia nggak peduli sama Mbak Cynthia yang lagi hamil. Ucap Bella menggerutu kesal. Kamu telepon lagi, Bel? Bilang kalau ibu tak akan menganggapnya anak jika sampai tak mau pulang. Titah Munarroh pada putri bungsunya. Oke, Bu. Bella pun kembali mengirim pesan pada kakak laki-lakinya. Raihan menengkus kesal dengan ancaman sang ibu. Akhirnya, ia pun terpaksa pulang. Sampai di rumah Munarroh langsung meminta Raihan untuk membawa Cynthia ke rumah sakit. Enggak, aku nggak mau ke rumah sakit, Bu. Tolak Cynthia dengan tegas. Tapi ibu khawatir kalau nanti ternyata ada luka yang serius bagaimana, Sin? Kata Munarroh dengan cemas. Luka di tangan Cynthia sudah ia perban sendiri tadi. Namun, tetap saja Munarroh khawatir jika terjadi sesuatu buruk di kemudian hari. Apalagi, jika itu sampai berimbas pada cucu yang masih di kandungannya. Gak apa-apa, Bu, aku pasti sembuh karena Mas Raihan sudah ada di sini. Kata Cynthia sembari mengapit lengan Raihan dengan manja. Wajah Raihan terlihat tak senang dengan sikap manja Cynthia padanya. Entah mengapa, sekarang Raihan merasa benar-benar muak. Ia menyesal telah menikahi wanita di sampingnya itu. Raihan, bawa saja ke rumah sakit. Ibu gak mau terjadi sesuatu pada bayinya. Munarroh tetap kekeh. Iya, Mbak. Periksa saja. Bella ikut menimpali. Wajah Cynthia mendadak berubah menjadi pucat pasi. Wanita itu gusar, benar-benar tak mau kalau apa yang ia sembunyikan akan terbongkar. Bab ke-16, rahasia terbongkar. Cynthia tetap kekeh tak mau dibawa ke dokter. Wanita itu seketika menyesal karena telah melukai dirinya sendiri,
karena akhirnya malah disuruh untuk diperiksa. Munaroh tampak sangat cemas, karena tak mau calon cucunya kenapa-napa. Duh, gimana ini? Klinik tempat biasa pasti nutup. Bisa kebongkar semuanya. Ucap Cynthia dalam hati. Dengan mahal ia membayar bidan kenalannya untuk membantu aksi dramanya. Malah sekarang begini. Cynthia berdecak kesal dengan dirinya sendiri. Andai ia tak ceroboh, mungkin semua ini tak terjadi. Sementara itu, Munaroh terus mengomel menyuruh Raihan untuk membawa Cynthia segera ke bidan terdekat. Karena malas mendengar omelan Munaroh, Raihan pun segera menyeret Cynthia keluar untuk periksa. Ayo, kita periksa sekarang. Ajak Raihan, tangannya mencekal Cynthia erat. Cynthia berteriak meminta agar Raihan tak kasar. Mas, kamu jangan kasar gini dong, sakit akunya. Munaroh pun turut meneriaki Raihan. Pelan-pelan, Ray. Nanti kalau Cynthia malah makin terluka gimana? Cynthia meringis karena cekalan Raihan begitu erat. Dia berontak meminta dilepaskan seraya berteriak berulang kali pada Raihan. Mas, lepas dong. Teriak Cynthia. Kamu denger nggak sih? Aku sakit ini. Raihan semakin muak dengan Cynthia, terlebih Munaroh terus saja membelanya. Akhirnya Raihan melepaskan tangan istri barunya itu dengan kasar. Au! Ringis Cynthia. Cynthia melihat tangannya memerah akibat cekalan Raihan. Dia pun kembali protes pada suaminya itu. Mas, lihat tuh tangan aku jadi merah gini, kan? Raihan tak menanggapinya, dia kembali masuk ke dalam meminta kunci motor pada adiknya. Setelah itu, dia menghampiri motor Bella yang terparkir tak jauh dari tempat Cynthia berada. Cynthia berjalan ke arah Raihan sambil merengek menunjukkan tangannya yang memerah tadi. Diam kamu! Bentak Raihan. Mas! Cynthia tak terima. Diam, lebih baik kamu menurut dan ikut periksa ke bidan terdekat. Titah Raihan tanpa mau dibantah. Raihan sudah menyalakan mesin motor, Cynthia pun mau tak mau akhirnya naik ke atas motor. Ia takut jika Raihan malah curiga jika dia enggan diajak periksa. Sungguh, posisinya kini benar-benar sulit. Raihan membawa Cynthia ke bidan dengan menggunakan motor Bella. Lelaki itu membunyikan klakson sebagai isyarat bagi Munaroh dan Bella sebelum pergi. Ah, ibu takut terjadi hal yang tidak baik pada janin Cynthia, Bel. Ucap Munaroh khawatir. Semoga saja Mbak Cynthia dan janinnya nggak apa-apa, Bu. Sahut Bella menenangkan. Sepanjang perjalanan Cynthia dan Raihan saling diam. Raihan yang merasa kesal dengan semuanya, sementara Cynthia tak tenang dengan pikirannya. Semoga aja nggak ada klinik yang buka. Ucap Cynthia dalam hati. Raihan hanya melirik Cynthia sekilas dari kaca spion, lalu kembali fokus ke depan. Ia merasa sejak tadi wajah Cynthia seperti orang ketakutan. Setelah menempuh perjalanan yang tidak begitu lama, kini mereka sampai di bidan terdekat. Namun, ketika sampai di sana rumah bidan itu sudah tutup, mungkin karena memang sudah malam. Cynthia menarik napasnya lega, karena itu sesuai dengan dugaannya. Tuh kan, Mas, kataku juga tidak usah periksa. Lihat, bidannya juga sudah tutup. Ujar Cynthia dengan tersenyum. Kita pulang lagi saja. Periksa besok lagi. Ajaknya. Ah, enggak. Tolak Raihan. Ya gimana maksud kamu, Mas? Cynthia tentu saja penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh Raihan. Raihan mematikan mesin motornya, lalu menyuruh Cynthia untuk turun. Cynthia menurut, Raihan berjalan menuju pintu rumah bidan. Dengan terpaksa, Cynthia pun mengikuti Raihan dari belakang. Raihan tak mau pusing dengan omelan ibunya lagi. Hari ini sudah cukup membuat Raihan lelah dan penuh emosi. Dia tak ingin masalahnya bertambah dengan omelan Munaroh karena tak jadi periksa Cynthia. Raihan memutuskan untuk mengetuk pintu rumah bidan tersebut. Mas, kamu yakin? Tanya Cynthia. Kenapa tidak? Ketuk pintunya aja nggak apa-apa. Sahut Raihan dengan sewot. Mas, itu nggak sopan, kasihan bidannya juga pasti lelah. Cynthia mencoba mencegah, tetapi Raihan tak peduli. Semakin Cynthia mencoba mencegahnya membuat Raihan semakin curiga. Assalamualaikum. Teriak Raihan seraya mengetuk pintu rumah bidan. Sudah 2 kali Raihan mengetuk pintu dan mengucapkan salam, tetapi belum ada jawaban. Raihan tak menyerah, dia kembali mengetuk pintu dan mengucapkan salam, hingga akhirnya terdengar suara dari dalam. Waalaikumsalam. Jawab seorang wanita dari dalam rumah. Setelah itu, seorang wanita membukakan pintu dengan wajah khas bangun tidur. Dia menatap Cynthia dan Raihan yang berdiri di hadapannya sekarang. Maaf mas, mbak, tapi ini sudah tutup. Ujar wanita itu.
Saya tahu, Bu, mohon maaf karena sudah mengganggu waktunya. Saya kesini untuk periksa istri saya. Ibu saya terus mengomel karena takut terjadi apa-apa pada calon cucunya. Wajah Cynthia sudah semakin pucat, keringat dingin membasahi tubuh wanita itu. Namun, ia tak bisa melakukan apa-apa. Terlebih, bidan juga menyetujui untuk memeriksa Cynthia sesuai permintaan Raihan. Kalau begitu, ayo masuk dulu. Ajak bidan. Raihan dan Cynthia masuk ke dalam, mereka disuruh menunggu terlebih dahulu. Sementara itu, bidan izin untuk mencuci mukanya terlebih dahulu ke belakang. Raihan mengangkat dagu Cynthia. Wajah kamu pucat. Ucapnya menyelidik. Aku nggak apa-apa, Mas. Jawab Cynthia cepat. Di sisi lain, bidan sedang mengeringkan wajahnya dengan handuk kecil. Dia tak menyangka bahwa tidurnya malam ini harus terganggu oleh pasien. Ya ampun, ada-ada saja malam ini. Tapi kalau nggak dibantu, dosa juga. Ucapnya. Setelah dirasa selesai, bidan pun akhirnya kembali menemui Raihan dan Cynthia. Dia duduk di kursi, lalu bertanya terkait keluhannya pasien. Jadi bagaimana keluhannya, Mas, Mbak? Tanya bidan. Begini, tadi istri saya hendak bunuh diri dan terdapat luka di tangannya. Istri saya menolak untuk diperiksa, tapi ibu saya kekeh untuk melakukannya karena takut terjadi apa-apa. Terlebih, istri saya sedang mengandung. Jadi, saya bawa ke bidan terdekat untuk diperiksa. Saya mohon untuk periksa keadaan istri saya dan janin yang ada di dalam kandungannya. Ungkap Raihan. Kalau begitu, Mbak, mari saya periksa terlebih dahulu. Ujar bidan. Dengan wajah pucat dan tubuh yang gemetaran, Cynthia berjalan menuju brankar. Andai bisa kabur, sudah tentu ia lakukan. Sayangnya, kini ia tak bisa berbuat apa-apa. Raihan juga sejak tadi menatapnya penuh curiga. Bidan meminta Cynthia berbaring selama proses pemeriksaan. Sementara itu, Raihan duduk seraya memperhatikan Cynthia yang tengah diperiksa dengan pikiran yang berkecamuk. Bidan mulai mengecek bagian perut, Cynthia tampak gusar. Dahi bidan seketika berkerut, tetapi tak mengatakan apa-apa. Sudah selesai? Ucap bidan. Bidan mengambil beberapa obat-obatan untuk Cynthia. Setelahnya, menjelaskan satu persatu obat-obatan yang diambilnya itu. Ini obat yang bisa mencegah infeksi, ini obat untuk pereda sakit, ini vitamin untuk kesehatan. Ujarnya seraya menunjuk 3 jenis obat. Untuk kesehatan mental sarankan ke psikolog atau psikiater saja, ya? Tambahnya. Cynthia mengangguk paham dengan ucapan bidan tersebut. Namun, Raihan tampak belum puas dengan penjelasan bidan. Lalu untuk janinnya? Tanya Raihan membuat jantung Cynthia seketika berdebar kencang. Wanita itu memejamkan mata seraya menatap bidan di depannya. Ia berharap bidan tersebut peka dan mau bekerja sama dengan dirinya. Untuk itu. Maaf, tapi saya tidak melihat adanya tanda-tanda janin di dalam rahim Mbak Cynthia. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait janin ya. Jelas sang bidan membuat tubuh Cynthia semakin bergetar hebat. Ia melirik ke arah Raihan yang kini membelalakan matanya lebar. Raihan terkejut. Apa maksudnya, Bu? Istri saya tidak hamil? Tanyanya dengan suara yang naik 1 oktav. Bu bidan pasti salah, saya sudah jelas hamil, kok? Bantah Cynthia secepat mungkin. Maaf, tapi saya mengatakan yang sebenarnya. Ujar bidan dengan jujur. Ia tak mau terlibat kebohongan yang suatu saat akan menghancurkan dirinya sendiri. Tidak, Bu bidan pasti salah. Jelas-jelas sebelum ini saya periksa kehamilan. Gak benar ini. Kekeh Cynthia menyalahkan bidan. Silakan lakukan USG saja kalau tidak percaya dengan hasil pemeriksaan saya. Bidan tersebut tampak kesal. Bisa-bisanya ia malah dituduh melakukan kesalahan pemeriksaan. Raut wajah Raihan merah padam mendengar hal tersebut. Tentu saja ia lebih mempercayai bidan daripada Cynthia. Raihan segera menyelesaikan biaya administrasinya. Terima kasih, Bu, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Ucap Raihan seraya menahan malu pada bidan itu. Wanita itu mengangguk seraya menatap Raihan dengan nanar. Ia paham, pastilah Raihan sangat kecewa dengan fakta yang baru saja ia ketahui. Meskipun Raihan tak mencintai Cynthia, tetapi Raihan jelas saja kecewa dengan kebohongan ini. Sementara itu, tubuh Cynthia kini lemas, rahasia yang selama ini terbongkar sudah. Raihan langsung menyeret Cynthia pulang dengan emosi yang sudah di puncak. Naik! Titah Raihan dengan ketus. Setelah Cynthia naik, Raihan langsung tancap gas. Cynthia meminta untuk pelan-pelan pun tak didengarkan. Raihan ingin segera sampai dan mengatakan semuanya pada sang ibu. Dasar sialan, bisa-bisanya aku tertipu mentah-mentah sama kamu. Umpat Raihan. Cynthia turun dari motor, Raihan langsung mencekalnya dengan kuat. Mas, itu bidannya yang salah.
bukan aku. Kilas Cynthia dengan suara yang bergetar. Kilatan amarah dari wajah Raihan membuat Cynthia begitu ketakutan. Masih berani berbohong? Kamu pikir aku bodoh? Bidan tidak mungkin salah periksa. Dasar wanita licik. Ujar Raihan geram. Bisa-bisanya aku menikah dengan wanita pembohong seperti kamu. Tambahnya seraya menatap tajam wajah Cynthia. Mas, nggak seperti itu. Ujar Cynthia masih membela diri. Lalu seperti apa? Hah? Gara-gara kamu rumah tanggaku hancur. Tasha meminta cerai, padahal aku mencintainya. Itu semua gara-gara kamu. Dasar murahan, aku menyesal menikah dengan kamu. Hardik Raihan dengan suara keras. Bella dan Munaro yang tadinya akan bertanya terkait kondisi Cynthia dan janinnya seketika terhenti. Mereka terkejut karena Raihan datang dengan marah-marah dan Cynthia menangis. Munaro yang tak paham dengan apa yang terjadi pun meminta Raihan menjelaskan. Raihan, katakan ada apa sebenarnya? Kenapa kamu marah-marah dan caci maki Cynthia seperti itu? Bu, Cynthia tidak hamil. Selama ini kita semua telah dibohongi sama manusia laknat ini. Jawab Raihan dengan menekankan kalimat manusia laknat sebagai sebutan untuk Cynthia. Cynthia menangis, ia berharap mertuanya mau mengasihaninya. Raihan mengatakan bahwa Cynthia tidak hamil selama ini, mereka semua telah dibohongi. Aku bisa jelaskan, Bu, maafkan aku. Ujar Cynthia pada Munaro. Munaro dan Bella sama-sama terkejut. Dia mencari kebenarannya dari Cynthia sendiri. Katakan yang sebenarnya, Sin. Titah Munaro dengan raut wajah nanar. Tangis Cynthia semakin pecah ketika Munaro bertanya padanya. Bella menggigit kukunya, masih tak percaya dengan apa yang terjadi. Sementara Raihan, dia duduk di kursi dengan mengacak-ngacak rambutnya. Bu, maafkan aku. Ucap Cynthia. Cynthia kini memegang tangan Munaro, masih berharap mertuanya itu akan membelanya. Munaro terus bertanya pada Cynthia terkait kebenarannya. Katakan yang sebenarnya sama ibu, Sin. Ucap Munaro dengan lesu. Cynthia memang belum hamil, Bu. Selama ini sengaja pura-pura hamil agar Mas Raihan cepat menikahi Cynthia. Munaro kecewa luar biasa. Ia tak menyangka bahwa menantu yang ia banggakan ternyata tega menipunya. Bahkan, ia rela membela mati-matian Cynthia dan menyanjungnya di depan Tasha. Bu, maafkan aku. Cynthia menatap sang mertua dengan penuh harap. Maaf? Mudah sekali kamu meminta maaf setelah membohongi kami. Seru Munaro dengan dada yang bergemuruh. Bu, aku melakukan ini semua juga karena ibu yang terus mendesakku agar bisa merayu Mas Raihan untuk menikahiku. Jelas Cynthia membuat Munaro tampak semakin emosi. Tangan wanita paruh baya itu melayang kemudian menampar dengan keras pipi menantunya. Bu! Pekik Cynthia terkejut setelah ditampar oleh Munaro. Pipinya memerah, bekas tamparan itu sungguh terasa perih bagi Cynthia. Mbak, kamu gila! Bella memaki Cynthia, lalu pergi meninggalkannya. Ibu gak sudi punya menantu pembohong seperti kamu, Cynthia. Berang Munaro seraya mendorong tubuh Cynthia. Wanita itu kemudian pergi menjauh untuk menenangkan dirinya. Cynthia terjatuh ke lantai karena dorongan Munaro. Wanita itu kini tertunduk lesu seperti orang linglung. Ia bingung, tak tahu harus berbuat apa. Cynthia mengira bahwa Munaro akan mengasihaninya, tetapi ternyata tidak semudah itu. Raihan masuk ke dalam kamar, dia mengemasi barang-barang Cynthia. Dia memasukkan semuanya ke dalam koper. Setelah selesai, dia menghampiri Cynthia dengan membawa koper itu. Cynthia Salsabila bin Rohim Sumarno, mulai detik ini aku jatuhkan talak 3 padamu. Dan sekarang kamu bukan istriku lagi. Ucap Raihan dengan suara yang menggelengar. Mas? Jerit Cynthia tak terima karena Raihan langsung menalaknya begitu saja. Tak tanggung-tanggung Raihan menjatuhkan talak 3 sekaligus, yang artinya mereka tak bisa untuk rujuk lagi. Mas, tarik kata-katamu, Mas. Beri aku kesempatan. Aku minta maaf, Mas. Cynthia memohon dengan wajah memelas. Ibu, Bella, tolong beri aku kesempatan. Teriak Cynthia sembari menatap Bella dan Munaro yang berada di ruang tengah. Mereka menyaksikan Cynthia menangis dengan tatapan yang sulit diartikan. Pergi dari sini sekarang juga. Aku gak sudi lihat wajah kamu. Bentak Raihan sembari menarik tubuh Cynthia untuk keluar dari rumahnya. Aksi itu ternyata malah direkam oleh Munaro. Wanita itu berencana akan membuat konten khusus untuk Cynthia yang sudah tega memporak-porandakan keluarganya. Munaro begitu kecewa dengan segala kebohongan yang Cynthia lakukan. Wanita itu bertekad akan membalaskan rasa sakit hati akibat penipuan itu dengan sebuah konten yang akan mempermalukan Cynthia. Akhirnya,
Malam itu Cynthia pergi dari rumah Raihan dengan keadaan yang hancur berantakan. Sungguh, semua ini tak pernah terbayangkan oleh Cynthia. Kamu tega, Mas! Kalian semua tega! Ucap Cynthia dengan mata yang menyimpan sebuah kebencian. Andai saja dulu Munaroh tak mengiming-iming dia tentang bagaimana putranya, pasti Cynthia tak akan nekat melakukan semua ini. Masih teringat jelas bagaimana Munaroh membujuk Cynthia agar bisa menjadi menantunya. Cynthia, ibu sayang banget sama kamu. Ibu pengen kamu menjadi menantu ibu. Ucap Munaroh waktu itu. Tapi Mas Raihan kan sudah menjadi suami Mbak Tasha, Bu. Mana mungkin Mas Raihan akan menikahiku? Kata Cynthia. Istrinya Raihan itu tak becus jadi istri, Sin. Dia tak pernah bisa menyenangkan Raihan, tak pernah melayaninya dengan baik, bahkan parahnya Tasha tak bisa memberi keturunan karena dia mandul, Sin. Ibu yakin kamu pasti bisa menjadi istri yang baik dan memberikan keturunan untuk Raihan. Cynthia waktu itu bergeming. Namun, Munaroh terus mengiming-iming Cynthia. Raihan itu kaya raya Cynthia, dia punya restoran yang sudah ramai, usahanya sudah maju. Ibu berani menjamin hidupmu bahagia dan segala keinginanmu terpenuhi. Nanti ibu juga akan minta Raihan belikan rumah baru setelah kalian menikah. Biar kalian tidak tinggal seatap dengan Tasha. Siapa yang tak tergoda? Sebagai pekerja keras yang sudah lelah dengan kerasnya hidup, Cynthia pun tertarik dengan iming-iming Munaroh. Godalah Raihan, buat dia jatuh cinta padamu. Perkataan itu membuat Cynthia pada akhirnya menerima tawaran Munaroh dengan senang. Ia juga menjebak Raihan agar tidur bersama, dan ia mengaku hamil agar cepat dinikahi. Esok harinya Raihan sudah bersiap untuk datang ke pengadilan agama. Sebelum berangkat, Raihan meminta restu ibunya dulu agar bisa bersatu dengan Tasha. Bu, tolong restui Raihan kembali dengan Tasha. Hanya Tasha yang Raihan sayangi, Bu. Tasha itu perempuan baik, tidak seperti Cynthia. Kata Raihan meyakinkan ibunya. Meski berat dan terlanjur membenci Tasha, tetapi Munaroh pun mengangguk. Pergilah. Kembalilah dengan Tasha, Ray. Ibu yakin dia akan menerimamu setelah kamu menceraikan Cynthia. Kata Munaroh penuh percaya diri. Bab ke-17, Raihan frustrasi. Setelah mendapat restu dari ibunya, Raihan kini tampak lebih bersemangat lagi. Harapannya kembali dengan Tasha semakin besar. Ibu nanti minta maaf ya sama Tasha. Bantu Raihan biar bisa balik lagi sama Tasha. Kata Raihan meminta dukungan. Iya, Ray. Nanti ibu bakal bikin permohonan maaf buat Tasha. Ujar Munaroh seraya tersenyum. Dalam benak perempuan paruh baya itu kini telah memiliki sebuah ide baru untuk dijadikan sebuah konten. Ia yakin kali ini kontennya akan kembali viral dan menggemparkan jagat media sosial. Iya, Bang. Bella juga dukung Abang, semangat! Cetus adiknya membuat semangat dalam dada Raihan semakin menyala. Kini, Raihan sudah berada di kantor pengadilan agama dengan penuh rasa percaya diri. Raihan datang dengan pakaian rapi, sepatu berkilap, dan rambut yang kilimis. Ia yakin, Tasha pasti akan kembali terpesona melihat penampilannya yang bak anak kuliahan ini. Aku yakin, Tasha akan membatalkan gugatan cerainya. Gumam Raihan tersenyum penuh harap. Raihan merasa lega karena kini Cynthia sudah tak bersamanya. Tentu saja itu akan menjadi alasan kuat untuk Tasha kembali bersamanya. Dia yakin kalau Tasha akan membatalkan gugatan cerai. Sa, kamu pasti kangen aku. Ujar Raihan seraya tersenyum. Raihan sengaja tampil rapi, dia ingin Tasha kembali terpikat padanya. Dia yakin kalau Tasha masih memiliki rasa rindu yang sama seperti apa yang dirasakan Raihan. Sementara itu, Tasha datang ke pengadilan dengan ditemani oleh pengacaranya dengan tampilan yang elegan. Dia ingin membuktikan bahwa dirinya lebih dari selingkuhan Raihan. Tasha juga ingin Raihan menyesal karena telah menyia-nyiakannya. Kamu pasti akan menyesal, Ray. Biarpun kau bersujud memohon kembali, tapi aku tak akan pernah sudi. Gumam Tasha dengan sorot mata yang menyeratkan sebuah kebencian. Mereka kini telah berada di ruangan. Tasha yang melihat penampilan Raihan berdecih. Ia merasa jijik dengan penampilannya yang seperti itu. Tidak ada lagi perasaan kagum yang dulu sering dirinya rasakan ketika melihat Raihan tampil rapi. Semuanya telah berubah menjadi sebuah hal yang menjijikan. Mediasi antar kedua belah pihak pun dimulai. Di hadapan hakim mediasi, Raihan mengatakan bahwa ia tak mau pisah dengan Tasha. Saya tidak mau berpisah dengan Tasha. Besar harapan saya untuk kembali bersama, tidak ada perceraian di antara kami. Ujar Raihan dengan mantap. Saya menyadari kesalahan saya yang sebelumnya. Saya telah menyakiti perasaan istri saya dengan menghadirkan orang lain dalam rumah tangga kami. Itu semua memang kesalahan saya. Dan saya siap untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Tambahnya. Saat ini,
saya juga telah menjatuhkan talak pada Cynthia. Jadi, tidak ada lagi orang lain dalam rumah tangga kami. Tasha terkejut dengan kalimat terakhir yang Raihan katakan. Ia menggeleng tak percaya dengan apa yang baru saja lelaki itu ungkapkan. Cynthia sedang hamil, gak mungkin kan diceraikan begitu saja? Emang gak waras ini orang? Batin Cynthia semakin merasa muak dengan lelaki yang sebentar lagi menjadi mantan suaminya itu. Bagaimana dengan Anda, Bu Tasha? Tanya hakim mediasi. Saya tetap dengan gugatan saya, Yang Mulia. Tidak ada pembatalan gugatan cerai, saya tidak ingin kembali bersama seorang pengkhianat. Jawab Tasha tanpa keraguan sedikit pun. Syah, tolong pikirkan baik-baik. Aku sudah tidak bersama Cynthia lagi. Aku benar-benar hilaf waktu itu, Syah. Tandas Raihan tak mau menyerah begitu saja. Semudah itu alasanmu, Mas? Duh, tapi maaf ya. Mau kamu masih atau tidak dengan wanita itu, aku akan tetap berpisah darimu, Mas. Sekali tukang selingkuh, maka selamanya tak akan pernah bisa kupercaya. Dengan tegas Tasha menjawab ucapan Raihan. Sekuat apapun Raihan meyakinkan, Tasha tetap kekeh pada pendiriannya, dia tak mau kembali pada Raihan. Hingga akhirnya perceraian itu tetap akan terjadi karena salah satu pihak tak mau bersatu kembali. Mereka kini keluar dari ruangan mediasi dengan diselimuti perasaan yang berbeda. Tasha yang lega karena sebentar lagi dirinya akan terbebas dari Raihan, sementara Raihan merasa frustrasi dengan keputusan perceraian itu. Raihan mengacak rambutnya dengan kesal. Ia benar-benar kacau kali ini. Ia berusaha mengejar Tasha yang berada di parkiran. Tasha, tunggu, Syah. Teriak Raihan mencegah wanita itu masuk ke mobil Dimas. Apalagi sih, Mas? Apa telingamu tuli? Hakim sudah memutuskan bahwa kita tetap akan bercerai, jadi tolong berhenti menekanku. Ucap Tasha dengan kesal. Syah, kamu harus dengerin aku dulu. Cynthia nggak hamil, Syah. Aku pun sudah menceraikannya, lalu kenapa kita tidak bisa bersatu lagi? Sungguh, pertanyaan paling konyol yang keluar dari mulut Raihan. Cilak! Ngaco banget ya kamu. Jelas aku nggak sudi sama lelaki yang sudah celup sana celup sini. Kamu pikir aku nggak jijik? Dimas yang sejak tadi sengaja membiarkan kakaknya menghadapi Raihan pun kini turut kesal dengan pertanyaan bodoh dari mantan kakak iparnya. Ia turun disertai tatapan yang nyalang ke arah Raihan. Masih berani juga kamu bujukin Mbak Tasha untuk kembali, ha? Dimas langsung menarik kerah ke meja yang dikenakan oleh Raihan. Jangan ikut campur, Dim. Kamu ini hanya anak kemarin sore. Kata Raihan seketika membuat Dimas memukul wajah Raihan dengan geram. Sialan! Umpat Raihan seraya hendak membalas pukulan Dimas. Namun, dengan segera Dimas menghindar dan membuat pukulan Raihan hanya mengenai angin saja. Dimas! Udah, Dim! Teriak Tasha saat wajah mereka tampak bersih tegang untuk saling membalas. Biar aku kasih pelajaran lagi sama lelaki tidak tahu diri ini, Mbak! Kata Dimas dengan penuh amarah. Gak usah buang waktu, Dim. Habis ini Mbak mau pergi sama Pak Iqbal. Tasha sengaja mengeraskan kata terakhir. Hal itu sukses membuat Raihan memanas. Berani kamu pergi sama lelaki itu, Syah? Loh, kenapa? Kita sudah bukan siapa-siapa, jadi kamu tak berhak melarang apapun yang akan Akhir lakukan, bye. Setelah mengatakan itu, Tasha segera masuk ke dalam mobil, yang kemudian diikuti oleh Dimas. Awas lu! Seru Dimas pada Raihan sebelum benar-benar masuk ke dalam mobil. Raihan benar-benar kacau sekarang. Usahanya untuk kembali dengan Tasha gagal. Apalagi saat mendengar dengan telinganya sendiri bahwa Tasha akan pergi dengan Iqbal. Hati lelaki itu kini bagai ditusuk sembilu berkali-kali. Padahal, sembilu itu ia sendiri yang membawanya. Raihan berjalan mengambil motornya dengan lesu. Dalam hatinya, ia masih merutuki kebodohannya yang mau tertipu oleh Cynthia. Andai wanita itu tak mengatakan hamil, mungkin saja Raihan tak menikahinya, meski hubungan mereka memang sudah dekat. Sesal tak bertepi, mau menyesal seperti apapun keadaan sudah tak akan berubah lagi. Kini, Raihan benar-benar bingung. Bagaimana kehidupannya setelah ini? Ia seperti orang gila yang tak tahu arah dan tujuan hidupnya. Restoran sudah bangkrut, ditambah dengan keluarga yang kacau membuat kepala Raihan rasanya ingin pecah. Belum lagi, ia masih memiliki cicilan rumah yang ditempatinya sekarang. Biaya kuliah Bella, dan biaya kehidupan mereka sehari-hari. Argh! Kenapa semuanya jadi begini? Teriak Raihan benar-benar frustrasi. Di tempat lain, kini Munaroh menunggu kepulangan Raihan dengan penuh harap. Sembari menunggu putranya, ia akan mengupdate konten yang semalam ia rekam. Bel, menurutmu gimana kalau video semalam ibu unggah sekarang? Tanya Munaroh meminta pendapat. Ide bagus,
Bu, biar kapok itu si Sinting. Enak aja berani ngibulin kita. Kata Bella dengan greget. Iya, Bel. Jujur ibu masih nggak nyangka. Kata Munaroh seraya mengembuskan napas berat. Tega banget ya, Bu. Mana kita udah ngasih banyak uang dan barang-barang mewah lagi. Ucap Bella merasa tak ikhlas. Padahal semua uang yang digunakan mereka hasil jeripayah Tasha dalam mengembangkan restoran yang kini sudah bangkrut. Gimana kalau kita ambil kembali? Usul Munaroh seraya tersenyum. Belle terkekeh. Jelas dong, Bu. Kita harus ambil. Enak aja dia main kabur bawa jeripayah Bang Raihan. Kita ambil ke rumahnya. Tanya Munaroh lagi. Kita viralin aja dulu, Bu, biar dia mengembalikan ke sini. Kalau dia nggak ke sini, kita terus aja viralin biar makin terkenal kalau dia ini pelakor gak sialan. Ucap Bella menggebu-gebu. Padahal, mereka tadinya sangat mendukung Cynthia. Sungguh, pelin-pelan sekali. Akhirnya, Munaroh pun mulai mengedit video yang semalam merekam dengan suaranya. Hei bunda-bunda, saya mau curhat lagi. Menantu baru yang kukira baik hati dan penyayang ternyata tak lebih dari seorang pembohong. Dia tega menipuku dengan kehamilannya. Selama ini ternyata dia nggak pernah hamil. Ucap Munaroh disertai isakan tangis palsu. Ia kemudian kembali bersuara. Untuk kamu Cynthia, kembalikan semua harta yang pernah anak saya berikan. Demi Allah saya nggak ridho kamu menipu keluarga kami. Dasar wanita murahan. Selesai. Video itu pun kini diunggah. Munaroh tersenyum penuh kemenangan. Ia yakin sebentar lagi jagat media sosial akan heboh dengan video terbarunya. Nama Queen, Muna pasti akan semakin tenar. Harapan Munaroh untuk bisa masuk stasiun televisi pun semakin besar. Sungguh, dari awal ia membuat konten adalah untuk bisa masuk televisi. Ia ingin sekali viral meski dengan jalur pencari sensasi. Namun, sayangnya sampai saat ini tak ada satupun manajemen yang menghubungi Munaroh untuk menghadiri sebuah acara talk show. Jelas saja mereka tak mau, bukannya mendapat rating tinggi pest malah akan kena imbas hujatan dari para hatersnya. Sebelum pulang ke rumah, Raihan memutuskan untuk ke resto terlebih dahulu. Ia mendapat laporan dari para karyawannya yang masih bertahan bahwa mereka semua sepakat untuk berhenti bekerja lantaran sudah jenuh dengan pekerjaan yang mereka lakoni. Raihan pun hanya bisa pasrah. Restoran sepi tak ada pembeli, karyawan hanya berangkat duduk sembari bermain ponsel. Raihan tak mau rugi dengan menggaji mereka. Mereka pun tak mau hanya membuang waktu untuk duduk di restoran yang kini gulung tikar. Raihan mengucapkan permintaan maaf pada beberapa karyawannya yang masih tersisa. Sungguh, ia sendiri tak pernah menyangka jika semuanya akan langsung hancur begitu saja. Ibarat kata membangunnya dengan susah payah, tetapi hancurnya dengan sangat mudah. Restoran ini impianmu, Syah. Maafkan aku yang merusak mimpimu. Ujar Raihan penuh penyesalan. Masih teringat bagaimana Tasha dengan penuh semangat mendukung Raihan mengelola restorannya ini. Bahkan, semua konsepnya pun Tasha yang memberikan usulan. Andai saja waktu bisa diputar, mungkin Raihan tidak akan pernah menikahi Cynthia. Sungguh, bertemu dengan Cynthia adalah sebuah kesalahan paling fatal yang pernah ia lakukan. Menyesal pun kini sudah tiada arti. Raihan menutup pintu restoran dengan raut wajah penuh kesedihan. Meskipun tak rela, tetapi ia juga tak punya pilihan lain. Sesampainya di rumah, Munaroh langsung menodong Raihan dengan berbagai pertanyaan. Gimana Raihan sidang mediasinya? Tasha mau kan kembali sama kamu? Tanya Munaroh antusias. Raihan menggeleng dengan lemah. Enggak, Bu, Tasha benar-benar sudah tertutup hatinya. Kata Raihan dengan lesu. Waduh! Pekik Munaroh kaget. Mbak Tasha jual mahal banget sih. Timpal Bella dengan sengit. Iyai, Bel. Ibu yakin dia aslinya masih suka sama Raihan, paling dia minta dibujuk aja. Ray. Enggak, Bu, Raihan udah berkali-kali bujuk Tasha nggak ada hasil. Dia beneran benci sama Raihan, dan ini semua gara-gara ibu. Seru Raihan membuat Munaroh membelalak. Loh, kok jadi ibu sih, Ray? Gara-gara ibu bawa Cynthia Sinting itu ke rumah tangga Raihan semuanya jadi berantakan. Munaroh mencebik kesal. Ya mana ibu tahu kalau Cynthia itu pembohong dan wanita nggak bener, Ray. Dia dulu kelihatannya tulus banget gitu anaknya. Ucap Munaroh membelah diri. Ia tak mau disalahkan atas ini semua. Ibu ini aneh, jelas-jelas Tasha yang sempurna malah pilih Cynthia yang kayak pulu-pulu. Ujar Raihan menirukan salah satu komentar netizen. Sudahlah, Bang. Jangan dipermasalahkan terus, ibu juga nggak mau kalau semuanya berantakan gini. Daripada di Batngal ada abisnya, lebih baik sekarang Bang Raihan kasih Bella uang aja. Bella mau keluar sama teman-teman Bella. Ucap gadis itu seraya tersenyum pada kakaknya. Uang terus yang ada di pikiran kamu ini Bella. Kamu ini udah gede,
sudah seharusnya bantuin cari uang, bukan hanya minta aja. Berang Raihan emosi. Kondisi keuangannya sedang porak-poranda, malah sang adik terus-terusan meminta uang dari kemarin. Abang, kok abang sekarang gitu sih? Bella merengut dengan wajah memerah. Bella, kamu udah gede, Bel. Kamu tahu kalau abang ini masih banyak masalah. Restoran juga tutup sekarang, abang tak punya pemasukan sekarang. Hah? Pekik Bella terkejut, begitupun dengan Munaroh. Kamu serius, Ray? Restoran tutup? Tanya Munaroh. Ngapain dibuka kalau nggak ada yang beli? Bu, rugi banyak yang ada. Bella terhenyak, kalau sudah tahu begini, ia tak akan mungkin bisa memaksa kakaknya untuk memberikan uang. Bella pun akhirnya pergi dari rumah dengan banyak beban di pikirannya. Mau cari kerja apa aku yang bisa disambi kuliah? Mana sanggup juga aku? Pasti capek sekali rasanya. Gumam Bella seraya mengendarai motornya. Sebelumnya Bella sudah janjian dengan temannya untuk nongkrong di kafe. Jika biasanya Bella akan berlagak kaya dengan mentraktirik teman-temannya, kini ia pun meminta temannya untuk gantian mentraktirik dirinya. Bel, beneran itu tadi yang diunggah nyokap lu? Kakak ipar lu yang baru itu nipu keluarga lu? Tanya Anissa. Iya, Nis. Sialan emang itu orang. Berani dia menipu soal hamil, bener-bener biadab. Mana udah ngeruk harta abang gue lagi? Sahut Bella dengan berapi-api. Karma bukan sih, Bel? Secara kan abang lu selingkuh gara-gara istrinya itu gak hamil-hamil kan? Celetuk Nesha, teman Bella juga. Gadis dengan rambut panjang yang tergerai itu menoleh ke arah Nesha dengan tatapan tak suka. Bukan karma, tapi Aips. Wajar kan abang gue nyari istri lagi biar punya keturunan. Ya kali mau seumur hidup gak punya anak. Cetus Bella membelah Raihan. Ses dim. Pinta Anissa saat dua temannya itu berdebat. Apaan? Tanya Nesha dan Belle bersamaan. Ada cowok cakep banget, cuy. Mana gayanya keren banget pula, fix pasti cowok tajir. Ucap Anissa seraya menatap seorang lelaki yang baru saja masuk ke area kafe itu. Nesha dan Bella sontak langsung menatap pemuda yang dimaksud Anissa dengan seksama. Loh, itu kan Dimas? Ucap Bella seraya kembali menatap lekat Dimas yang baru saja duduk tak jauh dari tempatnya. Lo kenal, Bel? Tanya Anissa. Itu kayak adiknya Mbak Tasha, dia kuliah di Jakarta. Ucap Bella sembari menatap kagum ke arah Dimas. Sumpah, cakep banget si Dimas sekarang. Makin keren pula. Gumam Bella seraya tersenyum. Dengan penuh percaya diri, Bella berdiri kemudian berjalan menghampiri Dimas. Nesha dan Anissa pun seketika mengikuti langkah temannya. Mereka ikut penasaran dengan sosok Dimas. Dimas! Seru Bella memanggil Dimas dengan centil. Dimas menoleh, ia mengernyit ke arah Bella yang memanggilnya. Kamu Dimas adiknya Mbak Tasha kan? Tanya Bella langsung sok kenal. Padahal, mereka berdua tak pernah bertegur sapa sebelumnya. Mereka hanya beberapa kali bertemu karena acara keluarga saja. Kamu gak kenalin aku ya, Dim? Aku Bella, adiknya Bang Raihan. Dengan penuh percaya diri Bella memperkenalkan dirinya. Dimas sebenarnya tahu, tetapi ia malas menanggapi Bella. Ya ampun, Dim. Kamu pulang dari Jakarta kapan? Makin keren aja sekarang. Puji Bella membuat Dimas seketika mengangkat kedua alisnya dengan malas. Apaan sih ini cewek? Jijik banget sama kelakuannya. Dia pikir kalau adiknya Raihan kenapa? Cibir Dimas dalam hatinya. Namun, tiba-tiba Dimas memiliki pemikiran lain. Apa gue kerjain aja ya ini cewek? Mayanlah hitung-hitung balas dendam sama lelaki keparat itu. Batin Dimas seraya tersenyum ke arah Bella. Mendapat senyuman dari Dimas, Bella pun seketika langsung salah tingkah. Bab ke-18. Rencana apa, Bel? Hai, kamu Bella ya? Ungkap Dimas pura-pura tidak mengenali Bella. Iya, aku Bella, Dim. Bella memasang raut wajah tersenyum dengan manis. Ah, kamu makin cantik, Bel. Makanya aku pangkling. Puji Dimas seketika membuat hati Bella langsung melayang tinggi. Ah, kamu bisa aja, Dim. Kamu sendirian aja. Tanya Bella seraya duduk di depan Dimas. Anissa dan Nesha langsung ikut duduk saja di samping Bella. Enggak, lagi nungguin temen. Jawab Dimas. Oh, boleh nggak kita gabung di sini? Pinta Bella dengan senyum yang terus menghiasi wajahnya. Boleh kok, pesen aja sekalian, biar aku yang traktir. Kata Dimas sontak membuat wajah Bella berbinar. Kedua teman Bella pun ikut senang lantaran mereka tak jadi mentraktiri Bella. Tak lama kemudian, teman Dimas datang.
seorang lelaki juga yang seumuran dengan mereka. Obrolan pun mengalir, Bella begitu antusias mengajak Dimas berbicara. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Dimas berasa candu bagi Bella. Dengan waktu yang singkat ini, Bella terpesona dengan sosok Dimas. Sebenarnya Dimas malas untuk menanggapi pertanyaan Bella. Namun, demi melancarkan aksi jahilnya, ia terpaksa menimpali semua obrolan itu. BTW, aku cabut dulu ya, mau nganter nyokap belanja bulanan dulu, kata Dimas beralasan. Aslinya, ia sudah muak dengan ocehan Bella. Wih, benar-benar idaman, bisik Nesha di telinga Bella. Gak usah ganjen lu, dia target gue, ucap Bella dengan lirih. Oke, Dim, sengsia traktirannya, salam buat Mbak Tasya sama Tante Ajeng, kata Bella dengan begitu ramah. Dalam hatinya Dimas ingin sekali mencabik mulut wanita itu. Di depan Dimas sok ramah dengan Tasya, tetapi wanita itu tak lebih dari seorang adik ipar laknat yang tega pada kakak iparnya. Oke, kapan-kapan main ya, Bel? Siap, Dim. Aku nanti pasti mampir main, sahut Bella dengan antusias. Dimas dan temannya pun kini pergi meninggalkan kafe itu. Ya ampun, Dimas. Lo kenapa cakep banget sih? Fix. Habis ini gue harus bisa dapetin Dimas, ucap Bella seraya senyum-senyum sendirian. Kakak gue dipermalukan sama keluarga mereka, nanti giliran kamu yang akan merasakannya, Bel. Tabur tua itu nyata, dan gue akan bikin cepat sampai ke kalian, gumam Dimas setelah keluar dari kafe tersebut. Di sebuah kos-kosan yang sempit kini Cynthia berada. Wanita itu kini kembali hidup dengan segala kesusahannya. Cita-cita menjadi seorang istri yang bergelimang harta pun kini pupus sudah. Cynthia keluar dari kamar kosan untuk mencari udara segar. Awalnya, Cynthia ingin pulang ke rumah orang tuanya. Tetapi saat Cynthia menceritakan kejadian sebenarnya mereka murka dan tak mau lagi menampung Cynthia. Mereka bukanlah orang tua kandung Cynthia. Orang tua asli Cynthia meninggal dalam sebuah kecelakaan pesawat 10 tahun yang lalu. Sejak saat itu, Cynthia hidup bersama pamannya yang kemudian ia panggil dengan bapak. Balik lagi ke kosan sempit ini, nasib-nasib, ucap Cynthia dengan mengembuskan napas panjang. Cynthia duduk di bangku yang ada di depan kamar kos. Ia mengambil ponsel dalam saku, kemudian membukanya dengan tersenyum. Lumayan udah dapat ponsel Apple keluak ini, ucap Cynthia seraya terkekeh. Meskipun kini ia harus menjadi janda di usia muda, tetapi ia tak terlalu sial-sial amat karena sudah mendapatkan barang-barang mewah yang ia inginkan. Mulai dari pakaian, tas, sepatu, bahkan beberapa perhiasan emas. Targetnya memang harta Raihan, tetapi semua itu tetap melalui perantara Munaroh. Dengan membujuk Munaroh untuk belanja barang mewah, otomatis Cynthia pun juga akan turut membeli dan semua itu tentu menggunakan uang Raihan. Bodohnya Raihan memberikan ATM-nya pada sang ibu yang jelas-jelas hobi menghamburkan uangnya. Cynthia mencoba membuka media sosial, seketika ia terkejut karena mendapati banyak notifikasi di pemberitahuannya. Astaga! Bisa-bisanya ibu bikin konten seperti ini? Pekik Cynthia saat melihat dirinya ditandai oleh banyak netizen dalam sebuah komentar di postingan yang diunggah mantan mertuanya itu. Gila emang itu wanita! Hobinya cari sensasi! Ucap Cynthia seraya mendengkus kesal. Namun, Cynthia tak begitu memusingkan komentar para netizen itu. Ia tak mau menampakkan diri di media sosial. Ia tahu niat Munaroh ingin mempermalukan Cynthia. Bodoh amat! Enak aja nyuruh balikin semuanya! Gumam wanita itu tak takut sama sekali dengan gertakan dari Munaroh. Bahkan, ia memilih untuk menonaktifkan akunnya untuk sementara waktu. Raihan mencoba mencari pekerjaan kantoran. Dengan ijazah yang ia miliki, harusnya ia mudah mendapatkan pekerjaan. Namun, pada era sekarang perusahaan tak hanya menilai pada ijazah, melainkan dari skill dan pengalaman seorang pencari kerja. Beberapa kantor sudah ia datangi, tetapi belum juga ia mendapatkan pekerjaan. Ia melihat sebuah lowongan di perusahaan tempat Tasya bekerja. Sayangnya posisinya hanya tim marketing di lapangan. Tentu saja Raihan tak mau. Gengsi dan egonya masih tinggi. Sementara itu, ini adalah hari terakhir Tasya bekerja di perusahaan Iqbal. Rasanya berat, karena berkat pekerjaan itu Tasya memiliki banyak pengalaman yang berharga. Tasya, panggil Iqbal lirih. Iya, Pak, sahut Tasya. Mereka kini sedang makan siang bersama di resto yang ada di dekat kantor. Saya nggak tahu gimana keadaan perusahaan besok, ungkap Iqbal dengan lesu. Kenapa gitu, Pak? Kayak mau bangkrut aja. Cetus Tasya ceplos begitu saja. 6 tahun bukan waktu yang singkat, Syah. Aku sepertinya akan susah move on dari kamu.
Kata Iqbal membuat Tasya seketika mendongakkan pandangan. Ah, maksud saya dari sekretaris seperti kamu, yang kerjanya selalu bagus dan rapi. Iqbal melarat kata-katanya. Bapak jangan gitu. Saya sudah carikan sekretaris yang profesional juga. Bapak tenang aja, Alina akan bekerja dengan baik nanti. Kata Tasya. Ia memang merekomendasikan Alina sahabatnya yang kini memutuskan untuk merantau ke kotanya karena ingin mencari pekerjaan. Kebetulan dirinya akan resign, jadi Tasya pun memberi peluang pada Alina untuk menggantikan posisinya menjadi sekretaris Iqbal. Ya, tetap saja rasanya beda. Gak ada Tasya yang bawel dan cerewet. Celetuk Iqbal. Saya cerewet karena Bapak ngeselin. Saran saya nanti jangan terlalu jutek deh, Pak. Biar Alina betah, terus Bapak juga cepat laku. Ya kali sampai 6 tahun saya di sini belum pernah melihat Bapak bawa cewek. Apa jangan-jangan? Apa? Bapak normal gak sih? Tanya Tasya seraya menatap lekat wajah bosnya. Biasanya cewek itu punya banyak selir lo malah, Pak. Lah Pak Iqbal jangankan selir satu wanita saja gak ada. Kata Tasya seraya terkekeh. Kamu menghina saya. Iqbal berkata dengan wajah sinis. Enggak. Siapa yang menghina? Saya cuma nebak aja. Hahaha. Ucap Tasya seraya tertawa puas saat melihat wajah Iqbal yang masam. Sahut Iqbal dengan jutek. Jangan jutek-jutek, Pak. Gimana bisa laku kalau Bapak aja jutek banget gitu? Kata Tasya membuat Iqbal melirik ke arah Tasya dengan kesal. Biarpun jutek aku tampan, masa nggak ada yang mau, Syah? Ujar Iqbal seraya menaik turunkan alisnya. Siapa yang bilang Bapak tampan? Akui sajalah, Syah. Gak usah gengsi. Goda Iqbal membuat wajah Tasya seketika bersemu merah. Tak munafik, bagi Tasya Iqbal memang tampan. Taka ada celah sebenarnya, hanya saja Iqbal terlalu kaku dan dingin. Mungkin itu yang menyebabkan bosnya tak laku. Begitulah yang ada dalam benak Tasya Cantika. Ia tak tahu bahwa Iqbal memang tak bisa melirik wanita lain karena hatinya sudah terpaut dengan seorang Tasya. Suasana mendadak canggung, entah mengapa Tasya merasa aneh saat Iqbal menatapnya dengan begitu lekat. Untuk mengusir rasa canggung akhirnya, Tasya pun memutuskan untuk ke toilet. Tasya, andai saja kamu tahu kalau sebenarnya saya itu nungguin kamu, makanya sengaja nggak nyari wanita lain. Gumam Iqbal seraya menatap punggung Tasya yang hampir menghilang dari pandangan. Setelah pertemuan dengan Dimas tempo lalu, kini Bella semakin mendukung Raihan untuk kembali pada Tasya. Dengan begitu, ia juga akan mudah untuk mendekati Dimas. Bang, aku punya ide biar abang bisa deket lagi sama Mbak Tasya. Ucap Bella tiba-tiba mendekat pada kakaknya. Gimana caranya? Tanya Raihan tampak antusias. Bella membisikkan sesuatu ke telinga Raihan. Mata lelaki itu seketika berbinar. Tumben kamu pinter, Bel. Puji Raihan membuat Bella tersenyum jumawa.